Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai kasus pengambilan keputusan pada PT Surya Trans Cemerlang tahun 2022. Berikut anggota kelompok 7, yang pertama Ahmad Jumhari, kedua Adila Kapridi, ketiga Anastasia Maurita Febriani, dan yang keempat Muhammad Dandi Rizky. Selanjutnya pemateri akan menyampaikan setiap materi-materi yang kita sudah sediakan. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maurita Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan di sini terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan lingkungan secara internal dan secara eksternal. Secara internalnya di sini memiliki kekuatan, yaitu memiliki manajemen yang sangat baik serta lokasi yang strategis. Untuk kelemahannya, kita memiliki banyak pesaing dan fisik kendaraan yang kurang menarik. Lalu, dari pengamatan lingkungan eksternal, kita memiliki peluang usaha transportasi ini berlokasi di lingkungan industri dan padatnya masyarakat setempat, sehingga banyak yang ingin menyewa jasa transportasi ini baik untuk jemputan maupun pariwisata. Lalu ada ancamannya dengan banyaknya pesaing yang menurunkan harga lebih rendah agar bisa menggantikan posisi usaha ini. Yang kedua, rangkuman permasalahan. Di sini ada beberapa macam permasalahan, yaitu banyaknya pesaing, fisik kendaraan yang kurang menarik, kurangnya keuntungan, dan konsumen yang menawar dengan harga yang tidak masuk akal. Lalu yang ketiga, di sini ada diagnosa mengenai permasalahan. Diagnosa permasalahan di sini saat ini sudah banyak pesaing dengan model kendaraan yang beraneka ragam bentuk dan modifikasi, sedangkan usaha transportasi ini tidak banyak memodifikasi model kendaraan. Saya Adila Kapridi, saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu kedua pengumpulan dan analisis data. Yang pertama ada masalah yang akan diselesaikan, mengeluarkan modifikasi dan model kendaraan terbaru yang membuat konsumen tertarik dan diharapkan konsumen akan puas serta mempunyai rasa percaya terhadap usaha ini dengan modifikasi model kendaraan terbaru. Kedua ada tujuan pengembalian keputusan, memperoleh konsumen dan keuntungan melalui modifikasi dan model kendaraan terbaru, serta diharapkan dapat menjadi jasa transportasi andalan yang dapat menarik konsumen karena kualitas dan kenyamanannya terpenuhi. Yang ketiga ada kategori pengambilan keputusan, termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik PT Surya Trans Cemerlang, didapatkan data bahwa telah melakukan uji coba dengan mengeluarkan model terbaru. Kemudian hasilnya yang pertama ada uji coba high deck double glass pada keadaan ramai, jumlah armada yang tersewa sebanyak 5 armada. Sedangkan pada keadaan sepi sebanyak 2 armada yang tersewa pada jasa transportasi ini. Yang kedua ada uji coba model normal deck single glass pada keadaan ramai, jumlah armada yang tersewa sebanyak 4 armada. Sedangkan pada keadaan sepi sebanyak 3 armada yang tersewa pada jasa transportasi ini. Yang ketiga ada uji coba penggabungan atau kolaborasi 2 model fisik kendaraan dalam 1 hari. Dalam keadaan ramai tersewa 5 armada, dalam keadaan sepi tersewa 3 armada. Untuk jenis yang kedua normal deck high glass, yaitu pada saat kondisi ramai ada 4 armada yang tersewakan dan saat kondisi sepi ada 3 armada yang tersewakan. Untuk gabungan antara high deck double glass HDD itu ada 5 armada dan untuk kondisi sepi ada 3 armada. Keterkaitan masalah dan tujuan. Yang pertama masalah pada jasa transportasi ini yaitu model kendaraan baru, karena dengan adanya model kendaraan baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa transportasi ini. Owner tidak ragu dalam mempromosikan jasa transportasi dan diharapkan kepuasan konsumen meningkat dengan adanya kendaraan model baru pada jasa transportasi ini. Tujuan pada jasa transportasi ini, pada materi ini, penambahan 2 model baru diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dan dapat menarik minat konsumen baru. 3. Ada alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Yang pertama pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan probabilitas dikarenakan
Kami tidak tahu apakah hari ini jasa transportasi PT Surya Trans Cemerlang ini karena ramai atau sepi, dalam waktu weekend atau weekdays, libur panjang atau tidak, dan lain sebagainya. Analisis. Ada beberapa analisis yang kita analisa. Yang pertama ada Maximax. Alternatifnya itu ada high deck double glass dengan kondisi pie of Maximax itu 5. Ada normal deck single glass, itu ada 4 armada kondisi pie of Maximaxnya, dan pada saat gabungan, pada model gabungannya itu ada 5. Untuk analisis minimaxnya itu pada alternatif model high deck double glass atau HDD yang ada 2 armada. Untuk jenis model kendaraan normal deck single glass ada 3 armada, dan untuk gabungannya ada 3 armada. Untuk kondisi maksimin, analisis maksimin, alternatifnya ada high deck double glass dengan kondisi maksimin ada 2 armada, normal deck single glass kondisi maksimin ada 3 armada, dan kondisi gabungan alternatifnya itu ada 3 armada. Di sini analisis Laplace ada beberapa perhitungan, ada cara perhitungan. Yang alternatif pertama itu high deck double glass, pi of maksimumnya itu atau Laplace-nya itu 1/3 dikali 6 ditambah 1/3 kali 2 sama dengan 2,7. Untuk alternatif normal deck single glass 1/3 dikali 4 ditambah 1/3 dikali 3 sama dengan 2,33. Untuk alternatif gabungannya 1/3 dikali 6 ditambah 1/3 dikali 3 sama dengan 3. Dan analisis minimax regret itu ada high deck double glass HDD alternatifnya. Pada kondisi ramai 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Pada saat kondisi sepi 3 kurangi 2 sama dengan 1. Untuk alternatif normal deck single glass 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 3 dikurang, untuk di saat kondisi sepi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Alternatif gabungannya ada 6 di saat ramai ada 6 kurang 6 sama dengan 0. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Keputusan mengenai pengambilan keputusan kasus jasa transportasi Trans Cemerlang ini, A. Pada Maximax, yaitu pengambilan keputusan kriteria ini dipilih model high deck double glass atau HDD dan gabungan karena memberikan hasil maksimal yaitu 5 armada. Yang kedua, Minimax. Pengambilan keputusan ini dipilih model high deck double glass karena memberikan hasil minimum yaitu 2 armada. Yang ketiga, Maximin. Pengambilan keputusan kriteria ini dipilih model normal deck single glass karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum yaitu 3 armada. Yang keempat ada Laplace. Pengambilan keputusan ini nilai tertimbang gabungan antara high deck double glass dan normal deck single glass yang tertinggi, maka pengambilan keputusan memilih gabungan yaitu 3 armada. Yang kelima ada Minimax regret. Minimax regret ini nilai penyelesaian terkecil dari alternatif tersebut adalah 0. Dengan demikian memilih normal deck single glass dan gabungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Nurizki. Jadi kesimpulan pada keputusan kondisi tidak pasti pada jasa transportasi PT Surya Trans Cemerlang adalah sebagai berikut. Keputusan kondisi tidak pasti pada jasa transportasi PT Surya Trans Cemerlang. Yang pertama, Maximax. Pengambilan keputusan kriteria ini dipilih mode high deck double glass atau HDD dan gabungan karena memberikan hasil maksimal yaitu 5 armada. Yang kedua, Minimax. Pengambilan keputusan ini dipilih model high deck double glass juga HDD karena memberikan hasil minimum yaitu 2 armada. Kemudian yang ketiga, Maximin. Pengambilan keputusan kriteria ini dipilih mode normal deck single glass karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum yaitu 3 armada. Kemudian yang keempat ada Laplace. Pengembalian keputusan nilai tertimbang gabungan antara high deck double glass atau HDD dan normal deck single glass yang tertinggi
maka pengambilan keputusan memilih gabungan yaitu 3 armada. Kemudian yang kelima, minimax regret. Nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif tersebut adalah 0. Dengan demikian memilih normal deck, single glass, dan gabungan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu hari ini jasa transportasi PT Surya Trans Cemerlang akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi dalam waktu weekend maupun weekday, libur panjang atau tidak, dan lain sebagainya. Analisis data saya menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Maximax 5, Minimax 2, Maximin 3, Laplace 3, dan Minimax regret 0. Keputusan. Dari hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu yang pertama, dalam kondisi ramai, saya akan memilih alternatif model high deck double glass atau HDD dan gabungan karena lebih menguntungkan. Yang kedua, dalam kondisi sepi, saya akan memilih alternatif model high deck double glass HDD karena ketika rugi tidak terlalu banyak kerugian yang dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.